Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan mobil yang beranggotakan Kenny Josia Silain, Hendriansyah Rizky Setiawan, Azril Widioko Deswanto, Ahmad Fauzi, saya sendiri, Indra Setiawan, dan Mahmud. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python, dikombinasikan dengan kecerdasan buatan Gemini AI. Nah, tujuan utama sistem ini adalah membantu pengguna dalam mendiagnosa kerusakan mobil secara awal, berdasarkan gejala yang dirasakan dengan pendekatan metode forward chaining. Stakeholder dan manfaat program. Stakeholder utama dari program ini adalah pemilik mobil yang membutuhkan informasi awal terkait kerusakan kendaraan mereka. Selain itu, mekanik atau bengkel dapat menggunakan sistem ini sebagai alat bantu analisa awal, serta mahasiswa dan akademisi sebagai media pembelajaran sistem pakar. Manfaat utama dari aplikasi ini adalah memberikan diagnosa awal secara cepat, membantu pengguna menghemat waktu dan biaya, serta mendukung pengambilan keputusan sebelum melakukan perbaikan lebih lanjut di bengkel. Secara umum, sistem ini merupakan sistem pakar diagnosa mobil yang bekerja berdasarkan basis pengetahuan atau knowledge base. Knowledge base tersebut berisi kumpulan aturan atau rules yang menghubungkan gejala dengan kemungkinan kerusakan. Sistem menggunakan metode forward chaining, yaitu penalaran dari fakta ke kesimpulan, dan diperkuat oleh AI Gemini untuk membantu rekomendasi gejala serta finalisasi hasil diagnosa. Selanjutnya ada cara kerja program. Pada program kami, kelompok 5, memiliki 5 tahap cara kerja program. Yang pertama adalah input data kendaraan. Yang kedua, pilih gejala kerusakan. Yang ketiga, masuk ke dalam proses forward chaining. Yang keempat, analisa dan rekomendasi AI. Dan yang terakhir yaitu hasil diagnosa dan solusi. Selanjutnya kita akan membuat sebuah demo aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan mobil. Mari kita mulai dengan alur kerja program untuk mengidentifikasi kerusakan mobil. Di sini ada 2 pilihan, yaitu pilihan pertama mulai diagnosa, baru, dan keluar. Karena kita ingin mengidentifikasi, maka kita klik 1, input 1 untuk lanjut ke diagnosa baru. Selanjutnya yaitu masukkan detail mobil. Contohnya seperti Toyota Avanza 2015 Matic. Jadi ini adalah sebuah input data kendaraan, ya, merek, tipe, transmisi, dan tahun mobil. Ya, sudah ada dalam contoh yang ada di layar. Lalu kita akan masukkan seperti contoh terlebih dahulu. Ya. Klik enter untuk lanjut. Ya. Di sini kita bisa melihat mobil Toyota Avanza 2015 ini kita bisa pilih sebagai pengguna untuk pilih kategori untuk menambah gejala apa yang diidentifikasi oleh mobil Toyota Avanza 2015 Matic ini. Di sini ada 4 kategori, ya, gejala-gejala yang dialami kendaraan berdasarkan kategori yang tersedia, yaitu yang pertama kategori gejala mesin dan performa, ya. Yang kedua ada rem dan kaki-kaki. Yang ketiga kelistrikan dan lampu, dan yang terakhir adalah transmisi, ya, bisa dalam bentuk kopling atau matic. Kita akan memilih salah satu kategori gejalanya, yaitu kita akan masuk ke mesin terlebih dahulu. Klik 1.
Ya, dalam kategori mesin dan performa itu ada 6 gejala di dalamnya. Ya, yang pertama mesin sulit di starter, yang kedua mesin tersendat saat digas, yang ketiga keluar asap hitam atau putih dari knalpot, yang keempat mesin overheat atau suhu naik, ya, yang kelima suara mesin kasar atau mengetuk, dan yang terakhir yang keenam idle tidak stabil, bisa itu naik atau turun. Ya, kita mengambil contoh gejala pada mesin dan performanya itu mesin terus sulit di starter nomor 1, kita input 1 lalu enter. Nomor 3 keluar asap hitam putih dari knalpot, kita enter. Dan juga satu lagi kita akan masukkan nomor 4 yaitu mesin overheat. Ya, ini sebagai contoh. Ya, kita mengalami gejala ya pada kategori mesin dan performa ini memiliki 3 gejala. Dan klik B, input B untuk kembali. Nah, tadi kita sudah masuk ke dalam kategori mesin dan performa, dan di sini teridentifikasi 3 gejala ya. Jadi kita lanjut untuk sebagai contoh pada kategori selanjutnya yaitu rem dan kaki-kaki. Kita input 2 lalu enter. Kategori rem dan kaki-kaki ini memiliki 5 gejala. Yang pertama rem berbunyi mencicit, yang kedua rem terasa dalam saat diinjak, yang ketiga setir bergetar saat kecepatan tinggi, keempat mobil lari ke kiri ke kanan saat jalan lurus, dan yang terakhir yang kelima bunyi gluduk-gluduk saat lewat jalan rusak. Ya, kita ambil contoh 2, input 2 dan input 4. Jadi kita mengambil gejala 2 dan 4 yaitu rem terasa dalam saat diinjak dan mobil lari ke kiri ke kanan saat jalan lurus. B untuk kembali. Ya, selanjutnya ya kita karena menambah 3 gejala pada kategori mesin dan performa dan kategori rem dan kaki-kaki. Di sini gejala sudah dijumlahkan, yaitu gejala teridentifikasi yaitu 5. Lanjut kita sebagai contoh masukkan lagi untuk kategori kelistrikan dan lampu, yaitu 3. Enter untuk lanjut. Dalam kategori kelistrikan dan lampu ini kita memiliki 5 gejala, yaitu gejala yang pertama itu lampu dengan redup, yang kedua indikator aki menyala di dashboard, yang ketiga starter bunyi cetek-cetek saja, yang keempat AC tidak dingin atau sekedar angin saja, dan yang terakhir yang kelima power window-nya macet. Ya, kita ambil satu gejala saja yaitu gejala nomor 5, power window macet. Ya, B untuk kembali. Ya, tadi karena kita sudah menambah satu gejala pada kategori kelistrikan dan lampu sehingga teridentifikasi menjadi 6 setelah dijumlahkan semua gejala yang sudah dipilih. Lalu selanjutnya ada kategori transmisi, itu bisa mobil kopling maupun matic. Kita pilih input 4 dan lanjut. Nah, di kategori transmisi ini ya, kita memiliki 4 gejala. Gejala yang pertama yaitu sulit oper gigi. Ini khusus mobil yang kopling atau manual. Lalu yang gejala kedua sentakan keras saat pindah gigi. Ini berlaku untuk mobil matic. 3, gejala yang ketiga yaitu bau hangus saat tanjakan. Dan yang terakhir yang keempat, mobil meraung tapi tidak lari atau bisa dibilang slip ya. Kita bakal ambil contoh yaitu gejala yang 2 ya.
yang satu saja karena kopling. Yang satu kita checklist, dan yang 3. Jadi kita ambil 2 gejala pada kategori transmisi. B untuk kembali. Ya. Jadi total keseluruhan gejala teridentifikasi yaitu 8 dari 4 kategori. Ya. Selanjutnya kita akan memproses gejala-gejala tersebut menggunakan forward chaining, ya, untuk mencari aturan yang sesuai dari 8 gejala teridentifikasi tersebut, ya. Kita akan run diagnosa beberapa gejala tersebut untuk mengetahui aturan yang sesuai itu seperti apa, ya. Kita input R untuk rak diagnosa dan enter untuk lanjut. Ya, di sini sistem akan memanfaatkan AI. Jadi kami akan memanfaatkan AI untuk melengkapi analisa. Dan hasil analisanya itu hasil akhirnya seperti ini. Ya, kita mulai dari atas. Ya. Di sini ada 4 kolom, yaitu penyebab utama, tingkat levelnya, solusi perbaikannya, dan estimasi biayanya. Ya, ini yang pertama dari 8 gejala teridentifikasi tadi. Nah, kita menggunakan metode forward chaining dan kita mendapatkan hasil akhirnya berupa tadi diagnosa kerusakannya, ya, penyebab utamanya, level, solusi perbaikan, dan estimasi biaya. Ya, yang pertama kita mendapatkan penyebab utamanya yaitu packing kepala silinder atau head gasketnya itu rusak dan level kerusakannya itu sangat tinggi, level kerusakannya itu tinggi, ya. Di sini juga kita melihat ada solusi perbaikan. Solusi perbaikannya yaitu yang pertama lakukan tes kompresi dan cek kebocoran sistem, ya, pendinginnya. Yang kedua ganti packing kepala silinder dan sekalian ganti oli mesin, ya. Yang ketiga itu periksa kerataan blok mesin atau yang disebut surface milling jika ditemukan warping akibat overheat atau suhu naik. Dan estimasi biaya yang diagnosa itu, ya, estimasi biayanya itu yang dianalisa juga, yaitu mencapai 2.500.000 rupiah sampai 5 juta rupiah, ya, tergantung kerusakan tambahannya, ya. Penyebab utama yang kedua kita mendapatkan analisanya yaitu kebocoran sistem pengereman, ya, pada master atau slave cylinder dan alignment roda. Level kerusakannya itu tinggi dan solusi perbaikannya itu yang pertama kita mendapatkan periksa level dan kondisi minyak rem, cari titik kebocoran yaitu master remnya sendiri, selang rem, dan silinder roda. Ya, lakukan penggantian oli master rem, ya, atau brake booster jika diperlukan. Yang selanjutnya lakukan spurring dan balancing untuk mengatasi mobil yang lari ke samping. Ya, estimasi harganya atau biaya itu bisa mencapai 1.500.000 rupiah sampai 3 juta rupiah. Selanjutnya kita mendapatkan penyebab utamanya. Yang ketiga yaitu pelat koplingnya aus parah, ya. Untuk gejala bau hangus ini dan sulit oper gigi, dan level kerusakannya itu di bawah tinggi yaitu sedang, ya. Untuk solusi perbaikannya itu adalah yang pertama ganti satu set kopling, plat kopling, dekrup, dan ya yang lain yang release bearing, ya. Yang kedua periksa kabel, ya, power window yang macet kemungkinan bisa kotor atau regulatornya rusak. Estimasi biayanya sendiri bisa mencapai 1.800.000 sampai 3.500.000 rupiah. Itu termasuk perbaikan power window-nya.
Dan kita sudah ada penjelasan tentang biaya adalah estimasi kasar ya, dan dapat berbeda di setiap bengkelnya. Jadi kita itu menggunakan metode forward chaining dan memanfaatkan AI untuk melihat dan menghasilkan diagnosa ya pada kerusakan mobil dengan gejala teridentifikasi tertentu ya. Selanjutnya kita sudah mencapai akhir dari hasil diagnosa, enter untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saja, yaitu pada proses forward chaining. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses forward chaining. Pada tahap ini, sistem menjalankan forward chaining dengan menjadikan gejala dari pengguna sebagai fakta awal. Setiap rules dapat knowledge base akan dibandingkan dengan gejala yang dipilih. Sistem mendukung full match, yaitu jika semua gejala pada rules terpenuhi, dan partial match jika hanya sebagian gejala yang cocok. Hasil diagnosa kemudian diurutkan berdasarkan tingkat kecocokan tertinggi, sehingga diagnosa paling relevan ditampilkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada peran AI dalam sistem. Selain sistem pakar konvensional, aplikasi ini juga memanfaatkan AI Gemini. AI digunakan untuk menghasilkan rules baru, memberikan rekomendasi gejala tambahan, serta melakukan finalisasi diagnosa. Jika hasil dari forward chaining kurang akurat, AI akan melengkapi analisa dengan mempertimbangkan konteks kendaraan dan gejala yang ada, termasuk memberikan solusi perbaikan dan estimasi biaya. Selanjutnya, contoh rule di sistem. Yang pertama, if starter bunyi cetek-cetek plus lampu redup. Sebagai contohnya, jika sistem mendeteksi gejala starter hanya bunyi cetek-cetek dan lampu depan redup. Yang kedua itu ada then aki lemah. Maka berdasarkan rule yang ada, sistem menyimpulkan bahwa kemungkinan besar terjadi aki lemah atau soak. Dan yang terakhir, confidence-nya tinggi. Dengan tingkat keyakinan tinggi, rule seperti ini menjadi dasar utama sistem dalam menghasilkan diagnosa awal. Sebagai penutup, sistem ini menggabungkan konsep sistem pakar dan kecerdasan buatan, sehingga mampu memberikan diagnosa yang cepat, fleksibel, dan informatif. Aplikasi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalkan dengan menambah rule, sensor kendaraan, atau integrasi berbasis web dan mobile. Demikian presentasi dari kelompok 5. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.